Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karya Setiawandini. Di sini kita akan mencoba pengimplementasian binary search dalam Java. Yang pertama, kita akan mencari nama kota di dalam sebuah provinsi. Yang pertama, kita bisa membuat file dengan nama cari kota. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman Java, jangan lupa memakai .java. Ini langsung muncul public class. Lalu kita membuat function utamanya, public static void main, dengan tipe data string. Lalu kita memasukkan data yang pertama, yaitu adalah data dari kota. Kita menggunakan tipe data string, kita masukkan data kota. Yang pertama, kita akan memasukkan kota Bandar Lampung. Yang kedua, kita memasukkan kota Surabaya. Yang ketiga, kita memasukkan kota Semarang. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita mengetikkan data yang kedua. Dengan tipe data string, kita akan mengetikkan data provinsi. Kita sesuaikan dengan nama kota yang ada di atas. Karena Bandar Lampung itu ada di urutan pertama, maka provinsi dari kota Bandar Lampung pun ada di urutan pertama, yaitu adalah Provinsi Lampung. Surabaya ada di Provinsi Jawa Timur. Dan Semarang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kalau kita memasukkan data pencarian, kita akan mencari kota Bandar Lampung. Lalu kita memasukkan tipe data boolean atau mengeluarkan kondisi kebenaran true atau false. Lalu kita mengetikkan perulangan dengan looping for. Kota length. Lalu kita memasukkan kondisi untuk mencari data dari yang ada di dalam kota. Equals, tambahkan titik di depannya, equal x node chaos i-nya besar, mencari. Kita mengetikkan perintah output line. Dia akan mengeluarkan kata kota, lalu kita memanggil cari, lalu kita mengetikkan berada di provinsi
Lalu kita memanggil data dari provinsi. Jangan lupa panggil variabelnya. Lalu kita memasukkan kondisi booleannya, kondisi true. Break, membuat spasi. Lalu kita memasukkan kondisi di mana ketika data tersebut tidak ketemu. Tanda seru itu artinya tidak ketemu. Lalu kita memasukkan perintah output, sistem out print line. Kita ada pemberitahuan bahwa data kota tidak ditemukan. Oke, kita bisa merunningnya di terminal. Sini terminal. Kita memasukkan Java. Lalu kita memasukkan nama filenya. Di sini sudah running bahwa kota Bandar Lampung berada di Provinsi Lampung. Lalu misalkan kita di sini mencarinya adalah kota Jakarta, kita coba. Kita coba lagi. Karena kota Jakarta tidak ada di dalam data, di sini tidak ada, di sini pun tidak ada, maka data kota tersebut tidak ditemukan dan tidak ada di dalam datanya. Lalu berikutnya kita akan membuat program phonebook yang berisi data, nama, dan juga nomor telepon yang masing-masing data hanya berisi maksimal 50 data. Kita bisa langsung mengetikkan file baru dengan nama phonebook. Dan langsung muncul otomatis nama kelasnya. Karena kita memanggil data, jangan lupa kita import. Mengimport Java. Sama kita menuliskan fungsi dari daftar nama. Kita membuat new string dengan nilai 50 sebagai nilai maksimalnya. Oke, di sini kita memakai kurung siku. Di sini untuk nama dari tipe data diawali dengan huruf besar agar tidak error. Kita bisa langsung copy dengan si file di panel bawah. Di sini memasukkan daftar nomornya. Sama dengan nilainya, stringnya itu maksimal ada 50. Lalu berikutnya, kita ganti tipe datanya dengan integer, karena kita akan memasukkan jumlah dari data. Kita masukkan jumlah data 0, lalu masukkan scanner untuk menginput sistem input. Lalu kita membuat fungsi utamanya, public static void main
yang bertipe data string. Tipe data integer, masukkan pilihan, lalu kita memakai perulangan dari do. Di sini ada yang merah karena integernya i-nya diawali dengan huruf besar. Coba kita ganti menjadi huruf kecil. Kita bisa lanjutkan untuk perintah output. Menu phonebook. Kita langsung copy. Yang pertama kita menambahkan tambah data. Yang kedua, cari nomor telepon. Yang ketiga adalah output atau logout atau keluar. Di sini ada yang error, pemberitahuan error. Pemberitahuan error ada di titik koma. Kita bisa cari. Ini belum pakai titik koma. Kita tambahkan. Tambahkan lagi perintah output. Untuk memilih menu. Pilihannya kita bisa menginputkannya. Perintah untuk menginputkan. Kita masukkan perintah input pada next line-nya. Lalu berikutnya, switch dari pilihannya. Ada beberapa case. Case yang pertama adalah tambah data. Lalu ada case yang kedua adalah cari data. Di sini kurang titik koma, kita tambahkan. Lalu ada case yang ketiga adalah perintah untuk output. System out print line yang berisi kata terima kasih. Lalu ketika ada kondisi default, kita ada sistem out print line untuk mengeluarkan
outputan. Kondisi default terjadi ketika pilihan itu tidak valid. Lalu untuk mengakhirinya kita menambahkan while. While terjadi ketika pilihannya tidak sesuai. Lalu berikutnya agar tidak error terus-menerus, kita akan menambahkan fungsi tambah data. Static void dari tambah data. Dengan kondisi jumlah datanya itu tidak lebih dari 50 karena maksimal jumlah data kita adalah 50. Kita menambahkan perintah output system out print perintah untuk memasukkan data. Perintah untuk memasukkan nama. Juga kita menambahkan perintah input nama. Ataupun memanggil jumlah datanya agar tidak berlebihan. Kita langsung copy saja. Kita pastekan di sini. Kita akan memasukkan nomor telepon. Di sini akan daftar nomor. Di sini ada yang typo. Ini pun kita perbaiki. Oke, sudah. Lalu kita memanggil jumlah data. Fungsinya untuk memperbarui data yang baru masuk. Di sini ada perintah untuk mengoutput. Perintah ini akan muncul ketika data sudah berhasil disimpan. Lalu kita ada di kondisi else atau kondisi ketika salah yang berisi sistem out print line. Dia akan mengeluarkan informasi, maaf, phone book sudah penuh. Informasi ini akan muncul ketika kapasitas phone book udah di maksimal atau sudah max 50. Lalu berikutnya kita akan menambahkan fungsi dari cari data. Kita mengetikkan static void cari data. Hampir sama dengan yang di atas.
kita mengetikkan sistem out println yang berisi informasi masukkan nama yang dicari. Dengan tipe data string, kita panggil cari untuk menginput pada next line atau line berikutnya. Lalu kita masukkan kondisi atau tipe data boolean yang bisa berisi false, salah, atau true, benar. Lalu kita tambahkan looping atau perulangan dengan looping for. Dengan i++. Dengan kondisi untuk mencari daftar nama dengan kita cari dengan perintah equals ignore case. Kita panggil cari. Sini ada typo, kita benarkan. Lalu ada perintah untuk output. Menghasilkan nama, kita akan mengambil dari daftar nama. Ada juga output untuk nomor. Untuk nomor kita akan mengambil dari daftar nomor. Ini pun kita tambahkan variabelnya. Lalu kita tambahkan kondisi, di mana ketika data tersebut ditemukan, maka nilainya akan true. Lalu kita kasih break di sini. Jangan lupa titik koma. Lalu kita tambahkan kondisi if. Bila mana syarat di atas itu tidak terpenuhi. Yang berisi ketika data tidak ditemukan, maka akan keluar informasi bahwa data dengan nama tersebut tidak ditemukan. Nah, ini kita bisa langsung running di terminal dengan perintah Java. Kita pakai nama dari filenya. Di sini sudah muncul output-nya, berarti ini siap untuk digunakan. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.